Baik, saya akan menjelaskan turunan itu. Turunan pertama masih kita menggunakan limit. Kalau sebelumnya kita belajar mengenai limit, saya mau menjelaskan penggunaan limit itu untuk menentukan turunan pertama. Turunan aljabar ya. Misalkan Y atau sama dengan Fx sama dengan 2x tambah 5. Oke. Kalau dia di turunan, simbol turunan pertama itu dx ya, ini simbol turunan pertama atau y aksen atau f aksen x ya. Ini adalah simbol turunan pertama ya, simbol turunan pertama. Oke, saya akan lanjutkan. Kita mau mencari turunan pertamanya. Kalau Y sama dengan Fx sama dengan 2x tambah 5, kita mau cari turunan pertamanya dengan menggunakan limit. Oke, kalau tadi Y sama dengan Fx, kita cari dx-nya, turunan pertama. Kalau kita menggunakan limit, berarti di sini kita menggunakan limit untuk H mendekati 0, Fx tambah H dikurang Fx per H ya. Kita mau pakai rumus ini untuk mencari turunan pertama. Oke, kalau begitu kita mau cari ini dulu. Kalau tadi Fx nya itu sama dengan 2x tambah 5, berarti Fx tambah H nya tinggal kita gantikan aja x nya menjadi x tambah H. Berarti 2 kali x tambah H tambah 5. Kalau kita kalikan lagi ini ke dalam kurung, menjadi 2x ditambah 2h ditambah 5. Oke, kalau udah seperti ini, udah dapat kan fx tambah h. Oke, saya akan lanjutkan bahwa turunan pertamanya berarti dx sama dengan limit h mendekati 0. Kita tinggal masukkan fx tambah h-nya. Ini ya. 2x tambah h, 2h dikurang, tambah 5 ya. Baru kemudian kurang fx. Fx-nya tadi 2x tambah 5. Oke. Kalau begitu berarti ini per h. Ini habis ya? Habis. 5 kurang 5 juga habis. Berarti tinggal h, 2h per h. Habis juga. Berarti tinggal 2. Limit 2 berarti sama dengan dx sama dengan limit h mendekati 0. Ini tinggal 2. Ini sama, artinya nilainya 2. Berarti turunan pertama dari 2x tambah 5 itu sama dengan 2. Oke, sampai situ. Saya menjelaskan mengenai turunan ini kalau menggunakan rumus. Ini sama artinya diferensial ya. Diferensial ini nanti dipakai untuk integral atau anti turunan. Jadi memang harus perlu dikuasai konsep dasarnya. Jadi kalau tadi y sama dengan y aksen sama dengan dy dx, oke, ini kan kalau dia memakai y. Tapi kalau dia menggunakan fx, maka turunan pertamanya itu f aksen x, ya. Jadi kalau ini simbol turunan pertama. Oke, untuk fx saya ganti ini, fx sama dengan misalnya x pangkat n, maka turunan pertamanya itu f aksen x sama dengan, kalau kita langsung pakai rumus, berarti n kali x pangkat n kurang 1 ya. Untuk n tidak sama dengan 1, itu rumusnya. Jadi inilah rumus atau bentuk umum turunan. Oke, kalau kita mau pakai yang contoh yang tadi y sama dengan fx sama dengan 2x tambah 5. Kalau mau kita pakai rumus ini boleh. Ingat yang diturunkan di sini adalah yang ada variabel x-nya. Oke, berarti fx kalau saya mau rubah ini menjadi 2x pangkat 1 tambah 5x pangkat 0, ya kan? X pangkat 0 kan sama dengan 1.
Oke, kita lanjut ya. Berarti turunan pertamanya, kalau kita mau menggunakan rumus ini, berarti N-nya di sini 1 seharusnya. Berarti 1 kali 2. 1 kali 2 berarti 2 ya. Pangkatnya menjadi X pangkat 1 kurang 1 karena N-nya 1 di sini. Ya, kita tinggal masukkan aja ke rumus. Tambah, ini 0. 0 kali 5, 0 ya. Ya kan? 0 kali 5 berarti kali X pangkat 0 kurang 1. 0 kali sekian ya hasilnya 0 ya. Berarti F aksen X itu, ini X pangkat 0 ya. Tadi saya sudah sebut bahwa X pangkat 0 itu sama dengan 1. Berarti 2 kali 1. Ini udah 0, gak usah ditulis lagi, berarti 2. Sama kan jawabannya. Jadi turunan pertama itu kalau kita mau pakai rumus ini seperti ini. Oke, anggaplah ini contoh pertama, saya mau pakai contoh kedua. Masih yang mudah-mudah. Misalkan Y sama dengan 3X kuadrat kurang 5X tambah 10. Oke, sebenarnya supaya lebih mudah, kalau dia di sini 10 tidak ditulis X-nya, berarti kalau diturunkan itu nanti turunannya 0. Ya, artinya kalau kita turunkan 1 itu hasilnya 0, 2 hasilnya 0. Jadi artinya bisa kita simpulkan kalau dia bilangan diturunkan terhadap X hasilnya 0 ya. Dan nggak usah pala kita capek-capek mencarinya. Turunan pertama ini sama, ini 2 ya, berarti 2 kali 3. 2 kali 3 X pangkat 2 kurang 1 kalau kita pakai rumus. Kurang ini pangkat 1, berarti 1 kali 5 X pangkat 1 kurang 1. Ini turunan 10 tadi saya bilang bahwa itu kalau dia bilangan diturunkan terhadap X hasilnya 0. Ya udah, kita tulis saja. 2 kali 3 6, ini X. 1 kali 5 X pangkat 0 1 ya, berarti 1 kali 5 berarti 5. Maka turunan pertamanya 6X kurang 5. Turunan pertama dari 3X kuadrat kurang 5X itu tambah 10, turunan pertamanya ini. Oke, saya kasih contoh yang lain. Bagaimana kalau misalnya Y-nya sama dengan pangkatnya misalnya gini, X tambah 5 pangkat 7 contoh. Carilah turunan pertamanya. Tentu ini kan agak-agak susah karena pangkatnya ada 7. Cara cepatnya ada. Tinggal begini aja. Lihat di sini koefisien X 1 ya. Turunan dari X kan 1 ya. Oke, tinggal turunkan pangkatnya 7. 1 kali 7 ya. Oke, turunan dari X ini 1 karena koefisien 1 ya. Jadi turunan dari X ini 1. Berarti 1 kali 7, 7-nya dari sini. Kali X tambah 5 pangkat 7 kurang 1. Berarti turunan pertamanya itu 7 kali X tambah 5 pangkat 6. Itu cara paling cepat ya. Oke, misalnya kita mau cari lagi contoh yang lain. Y sama dengan 3X tambah 5 tambah 5 tambah 7 lah ya. Nah, pangkat 4. Turunan pertamanya itu gampang. Tinggal cari turunan dari 3X. Turunan dari 3X ini 3. Ya kan? Karena 1 kali 3, 3 ya. Turunan dari 3X adalah 3. Kalau turunan dari X tadi 1, turunan dari 3X berarti 3. Kali 4. Kali 3X tambah 7. Pangkatnya kurangi. Udah, 3 kali 4 berapa? 12. Berarti 3X tambah 7 pangkat 3. Oke, sampai situ mudah-mudahan paham.